baik. Iya. Pertama bahwa untuk kegiatan khidmat toilet itu untuk menggantikan Ustaz Reza saya rasa belum ada orang yang mampu ke situ. Takbir. Yang pertama, ya kan beliau vakum nih. Kalau vakum itu kita bakar di bawahnya loncat lagi. Gitu. Tiarap dulu. Jadi bukan berhenti tiarap. ya, jadi dalam rangka itu memang kalau kapan ya bisa misalnya gini. Kita dari Korwil Jakarta Timur misalnya dari beberapa orang bisa ke kepengurusan Jakarta Raya untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi seperti ini sebenarnya. Artinya apa? Sejauh mana sebenarnya tanggung jawab yang diberikan ke Ustaz Reza itu sendiri, begitu. Karena benar ya apa disampaikan sekretaris tadi bahwa sebenarnya ketika tugas pokok itu disampaikan kepada seseorang, maka tinggal laporan yang diterima oleh kepengurusan Jakarta Raya. Karena kenapa? Yang tahu lapangan itu adalah yang diberi tugas dan wewenang tanggung jawab itu sendiri. Gitu. Di sana tinggal sejauh mana begini, kira-kira kalau begini bagaimana? Nah, itu namanya saran dan masukan. Adapun di lapangan, saran itu namanya juga saran. Kalau diterima yang penghandle di lapangan, koordinator lapangan, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak berarti ada yang lebih baik langkah yang harus dilakukan Ustaz Reza di lapangan. Seperti itu. Ya cuma mohon maaf sekali karena rapat di sana saya selalu hari kerja. Saya sempat kepingin banget itu ngomong sama Ustaz Wahyu, ketemu langsung tetap muka, empat mata, kalau perlu 2 mata tutup batu akar. Begitu. Ya kenapa? Karena ini pertama menyangkut Ustaz Reza. Ustaz Reza di wilayah Jakarta Timur. Saya sekjen di sini, maka saya harus akan pertahankan beliau di sana. Begitu. Karena kenapa? Beliau sudah begitu maksimalnya. Mohon izin juga bahwa di mobil saya itu ada 4 dus sembako. Kenapa saya tidak list? Saya mulai dari malam Jumat sampai ke Bogor, pulang lagi kemarin sampai jam 5 sore, langsung manakib lagi sampai jam 11 malam. Kemudian pindah ke rumah ke Markas Al Basir. Para ustadz pulang setengah 2. Bangun lagi begini sampai abah sudah selesai tugasmu, mati maksudnya. Tuh, baru saya stop itu. Dia mulai malam Jumat sampai sekarang langsung bahkan Kiai tolong di printin, gimana mau printin? Saya cuma jalan pindah seperti itu. Ya Allah mohon dimaafin gitu. Tapi tadi kembali bahwa hikmat ya, sejauh mana hikmat kita, sejauh itu pula pantulan yang guru berikan kepada kita. Itu kalau bicara hikmat. Dan yang kita sangat berbangga bahwa ternyata kepengurusan Jakarta Timur ini menjadi pentolan-pentolan di Jakarta Raya. Amin. Itu luar biasa. Ini tugas dari apa? Yang berat tentu diberikan kepada orang yang mampu secara lahir batin. Itu. Kalau saya nggak mampu kayak Kiai Reza, masya Allah luar biasa. Saya sangat betul. Itu jadi saya mohon maaf belum list. Di situ ada 3 dus di mobil. Saya bawa ke sini karena pertama gini. Ustadz Wildan, Ketua Masjid 1 siap membawa itu, namun kegiatannya Masya Allah jarang ketemu. Kemudian Ustadz Fatah sendiri sekarang udah kerja, jadi sekarang untuk kegiatan manakib beliau sementara ini juga tidak bisa ikut. Ya jujur aja, Al-Masjid sendiri kehilangan kori kan, seperti itu. Saya bilang saya sudah minta beliau untuk menjadi imam sekaligus marbot di Masjid At-Taqwa Satkomlek TNI, Mabes TNI, yang mana saya ketua dewan dakwanya. Supaya apa? Dengan di situ beliau ajar bisa imam, bisa khotib, bisa ngamalkan ilmunya, dan manakib tetap berjalan gitu. Tapi karena beliau sudah dulu menerima kerjaan ini, maka untuk demi nama baik beliau juga harus mengikuti dulu. Insya Allah semoga setelah Ramadan nanti beliau bisa kembali ke tengah-tengah kita lagi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu selanjutnya 11:30. Iya, sama Bang Hendra itu. Ya. Jadi istilah vakum itu bukan berarti tidak aktif ya. Vakum itu ya istirahat dulu, ngambil napas dulu untuk ancang-ancang untuk lari lagi. Seperti itu saja. Ada? Tidak ada saya. Kiai Reza ruhanianya itu sangat kuat, itu spiritualnya sangat kuat. Masya Allah. Jadi dari kata-kata yang lawan tadi, kata Syekh siapa? Saya Syekh Seton gitu. Setoha. Jadi
Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Reza yang sangat luar biasa. Di sini kita kepengurusan Jakarta Timur memang bisa dikata 60% sepuh, ya kan, 30% yang muda. Jadi kalau misalnya kayak Reza Fatul sepuh-sepuh dikasih ya. Nah, gitu. Ya, jadi dalam kondisi itu apa yang dirasakan dan dialami Ustadz Reza, saya siap dengan ketua Ustadz Wahyu, kalau Kiai Rusdi berdua, tapi hari libur Kiai. Nanti saya omongin ke sana. Masa saya di depannya Ustadz Reza, benteng pertama. Itu untuk apa? Supaya ya itu tadi. Sementara pun kalau misalnya Fatum di Jakarta Raya, kata Kiai kita di Jakarta Timur aja dulu, seperti itu. Jangan langsung di madrasah, Jakarta Timur dulu. Gitu. Ya, madrasah kan sama juga kan. Tapi tetap itu. Yang semangat kita karena di depan kita ada Ustadz Reza. Kiai kita tinggal apa? Mendukung saja perjalanan ini. Saya juga karena memang kalau dihitung kegiatan, Masya Allah, saya juga susah nolaknya gitu. Pertama dai MUI, sekarang Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Ya selain dari PBNU, sekarang dai Polres Bekasi. Belum di Mabes TNI lagi itu. Jadi Madrasah Al-Basri 19 itu saya tidak berani, saya cuma marbot karena ya itu tadi. Mau biarlah teman-teman yang itu tadi mewakili tanggung jawab. Ini ketua madrasah, ini pindah ini tanggung jawabnya ini. Sehingga mereka pelan-pelan belajar berorganisasi gitu. Bagaimana menjadi pemimpin dan dipimpin. Jadi jangan semuanya terus mau jadi pemimpin. Kita harus belajar memimpin dan dipimpin. Itu. Jadi hadirin yang saya hormati ketua dan para sesepuh dan Ustadz Reza semuanya tanpa kecuali, ayo kita pertama lebih spirit lagi, lebih semangat lagi. Kalau kondisinya memang seperti itu, nanti saya sama Kiai insya Allah akan menghadap ke Ustadz Wahyu selaku sekretaris, bahwa sebenarnya mereka Ustadz Wahyu itu sangat mudah sebenarnya kerjanya. Sekretaris itu menerima laporan bidang misalnya kayak Reza, setelah itu sampai menyampaikan ke Kiai. Adapun masukan jangan langsung sekretaris dulu langsung merespon itu, ke ketua dulu apa yang disampaikan Kiai Rusdi. Nah, setelah Kiai Rusdi begini. Nah ini Kiai seperti itu. Jangan overlapping namanya. Nah itu, insya Allah itu saya akan sampaikan itu. Kemudian sekretaris itu kan bukan pemegang keputusan mutlak, tetap ketua. Sekretaris itu paling-paling memberikan masukan ke ketua bagaimana kudu begini. Kalau diterima, seandainya pun apa yang di lapangan itu memang butuh nasihat itu kan akan sinkron. Itu kata Bang Hendrawan, mari kita main hati ke hati. Jadi itu saja mungkin dari saya. Insya Allah ya kalau ada waktu saya kepingin ketemu Ustadz Wahyu gitu. Dalam rangka yaitu tadi semuanya untuk Ka'bah ya, semuanya kita kerja untuk Ka'bah, semuanya untuk Ka'bah, dan semoga kita dimampukan semuanya selamanya. Amin. Dari saya saja dulu kalau masih ada catatan. Aman. Toilet keramik rusak ya. Taman ada kan tuh? Taman ada kan? Iya, mungkin sementara itu dulu, silakan Reza mungkin. Iya, Bang Henta. Izin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi dari review ya tadi ya dari Kiai besar Al-Basir kan dengan sabar. Nah, perihal kebijakan seperti itu, alhamdulillah ya sudah melihat titik terang. Dalam arti, alhamdulillah tadi juga Ustadz Reza menyampaikan bahwa bukannya langsung mengundurkan, tapi sementara ini bukan vakum ya, menyendiri dulu ya, dapatkan ilham ya. Tai kenceng soalnya. Jadi saya setuju banget perihal Satwalo dan Pak Kiai Kemas yang rencananya akan membuat terobosan yang mana tujuannya mulia supaya kepengurusan ini tetap eksis dan berjalan sesuai dengan yang apa yang kita harapkan. Poinnya pertama itu, kalau boleh saya saran sih, tembusannya itu jangan ke Ustadz Wahyu aja, Satwalo. Kalau boleh izin, dibicarakannya bersama dengan ketua DKI Raya. Jangan hanya ke Ustadz Wahyu, karena nanti tidak sampai di pusat, ya kan? Jadi benar keputusan itu tetap ketebak
Jadi benar-benar kita buat terobosan dari timur nih Pak Korwil, mohon izin kita bantu, mungkin Korwil lain juga mungkin sudah menyiapkan lah ya, tapi kita coba yang lebih awal menyampaikan untuk segera dibuatkan ADRT supaya lebih clear untuk masing-masing bidang itu berjalan sesuai dengan koridornya. Jangan sampai nanti ada selisih antara kita dengan saudara kita nih yang maksud dan tujuannya mungkin sama-sama baik gitu, cuma caranya yang mungkin yang berbeda, menjadi selisih paham yang mengakibatkan rasa hati itu sedikit ganjel ya, yang harusnya nggak terjadi. Jadi segerakan diatur waktu, kalaupun jam-jamnya bisa disesuaikan, kita pun bisa diikut sertakan nih Pak Kemas. Jadi mungkin ada dari saat lalu atau Pak Kemas masih yang belum tersampaikan, kita si Pajar mengingatkan, Pak ini yang ini belum disampaikan gitu loh, si Pajar mengingatkan. Diatur waktunya sesuai dengan yang pas saja, khususnya Ustadz Talo, jangan sampai nanti dihukum ya, di pusat ya. Seperti itu poinnya. Baik. Itu kalau bisa sih disegerakan Pak Kemas. Jadi di sementara ini kondisinya bisa berjalan di wilayah timur dulu aja ya. Oke, terus yang masalah toilet tuh Pak Kemas. Iya. Ini sih saran aja, mohon koreksi. Ini bukan suatu keputusan, cuma sifatnya secara pribadi aja menyarankan. Itu pun kondisinya hanya sekali ya Pak. Sekali 1 juta per korwil kan. Nah di korwil timur ini ada sebanyak 25 itu ya, kalau nggak salah ya. Ya 1 juta kalau kita bagi 25 itu kecil, betul nggak? Kita per madrasah misalkan. Kalau perkumpulan per orang-orang nanti itu lagi mungkin teman-teman madrasah lain yang nggak tahu jadi tahu dan ikut berhikmat. Niatnya sih seperti itu, menyampaikan itu pun yang bisa dan mau. Kecil, tinggal diinformasikan segera instruksinya dari Pak Korwil ke bagian Amalia informasi ya, informasi kemanusiaan yang sorting itu, dan berkoordinasi dengan divisinya Amalia, karena kan tujuannya sowan nih sebenarnya. Apakah ini sudah berjalan? Tujuannya kunjungan ke masing-masing madrasah sambil menyampaikan tuh program-program dari Pak Korwil. Sebenarnya bukan Pak Kemas yang ini, Pak Kemas sampaikan ini infokan. Jadi nah Pak Dedi kan ini saking luar biasanya kelebihan informasi, sampaikan tuh poin gitu tuh. Per madrasah gitu ya. Mungkin dari sisi pemangkunya atau dari para jamaah di madrasah tersebut yang berhikmat ya silakan. Nggak harus pemangkunya misalkan ya. Karena kalau dibagi 25 itu kurang lebih nggak sampai 50.000. Kecil. Al-Basir 300. Tuh. Ya kan? Bu Bendahara ambil aja Bu. Nah, kalau begini langsung Pak Korwil ngomong kalah gopek biasanya. Berlama-lama sih. Iya. Makanya buat kebaikan tuh. Beratur kan. Nah kalau udah berkumpul. Udah Cukup tinggal 500 oh itu ya. Kita nggak tahu nanti colek-colek Bu Yuli sendiri kan. Pakai ngambil dompet pakai dikasih oh dia tidak tutup. Saya pakai nutup. Kayak gitu itu. Kali belum masuk. Itu bisa nanti ya. Clear itu langsung ya Bu ya. Aman. Jadi solusi pertama udah clear Pak. Iya. Bentar aja Bu, kemarin Bu, bentar aja Bu. Jadi kondisi Pak Korwil 1 sudah selesai, tinggal setengah lagi. Nah ini terobosan sambil poin-poinnya nyerah tuh Pak Ustadz. Ini Korwil Timur untuk kita terkumpul sambil sarannya kita buka jalan, dah baru menyampaikan. Kita antar bareng-bareng ya. Sambil poinnya baru kita buka tuh. Terobosan ADRT. Pesan bis bisa apa besok dari sini startnya bisnya. Bis. Elep. Ya, kurang lebih itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa udah waktu kita tinggal 20 menit lagi kalau kita masuk zuhur. Untuk Ustadz Reza sudah tahu vakum dulu, cuma tetap di daerah timur eksis ya, tuh DKI.
Nanti Jalan. kami ke sana, di Jakarta Rayanya Iya. kami ke sana bersama beliau. Kalau perlu kita semua ke sana. Baik. Jadi untuk hikmat taulet untuk usul dari Ustaz Hendra agak susah itu kalau kita kombinasikan semua rodoh yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan sisa 500.000 kita bisa handle lah supaya tidak banyak sumbangan yang orang yang tidak tahu ya. Mungkin kalian ini kasih berapa atau Al-Zikri, Bu Yuli mungkin bisa terhandle itu buat tanggal 18 ini. Iya. Demikianlah mudah-mudahan bendahara kalau untuk uang kas saya usul juga biaya insyaallah untuk kas Jakarta Timur bisa nggak nyusul untuk hikmat ketua hikmat kemanusiaan uang yang kita dapatkan setiap bulan bisa nggak sebelum store ke Jakarta Raya ambil sedikit untuk uang kas Jakarta Timur. Kalau itu tidak memberatkan, minta kesetiaan dari ketua kemanusiaan sisihkan uang hikmat Jakarta Timur untuk uang kas kita, baik itu 50.000 atau 20.000. Silakan. Singkat ya Pak. Singkat aja. Jadi kalau untuk uang kas kita dipotong dari hikmat, saya kurang setuju. Kalau untuk kas, kalau boleh usul, kita per orang, per anggota bisa nggak satu orang 5.000 ataupun 10.000 per bulan. Nah itu kan bisa, lebih artinya nggak mencolek dari uang hikmat, karena tujuan Ikhwan berhikmat ini kan untuk apa? Nah ini kan kita coba menerapkan ke kita, tujuannya untuk ke atas juga Jakarta Raya supaya bisa menerapkan seperti itu. Artinya nggak harus di luar konteks dari program tersebut gitu. Jadi kalau untuk kas ini usul dari saya sih mungkin kita per orang, satu orang bisa 5.000 ataupun 10.000 per bulan. Baik. Kalau ada 20 bisa 200 per bulan, kan lumayan. Baik. Dari wakil bendahara coba usul. Terima kasih. Itu jangan di. Saya tambahin dikit bahwa apa yang disampaikan Ustaz Esa itu betul. Jadi gini, misalnya saya misalnya nih mau hikmat ke Abah 100.000, ya wes jadinya 90, 10.000-nya buat itu misalnya. 90, 10.000-nya buat kas yang untuk bendahara. Jadi saya bedakan, semua sama untuk hikmat. Supaya tidak ambil dari situ, ya wes 90.000 buat hikmat ke Abah. Diucapkan, ini nama malu niatnya diucapin gitu ya. Semua niat buat Abah. Ya, seperti itu. Jadi tinggal namanya. Ini 100.000 Bu Yuli, 90 buat hikmat dapur, 10.000 buat kas. Seperti itu. Niatnya jelas. Itu salah satu. Seperti Tapi itu. harus ada penyampaian. Nah, kan yang diminta kira-kira begitu. Ya, seperti Bukan itu. dipotong, tapi Bukan dipotong, jadi nggak potongan, tetap alokasinya sama, gitu, dan tidak mengurangi hikmat Ka'bah dan untuk kas pun seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi Pak, yang lain kesannya itu setuju nggak nggak? macam-macam. Karena Wakil bendahara dari setuju. awalnya. Silakan supaya suaranya. Assalamualaikum Satu warahmatullahi menit Bu, jangan lama Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalau usulan dari saya? Tadi itu Reja bilang satu orang anggota 1 bulan 10.000 aja. Iya. Udah itu aja, jadi kita tidak ambil dari hikmatnya itu. Jadi makanya kalau hikmat itu 100 Abah tetap 100 ya 100. Itu kewajiban pokok itu 10.000 satu orang. Baik. Ya harus Iya. dikasih tahu namanya. Supaya setuju ya? Namanya misalnya iuran pokok. Setuju ya? Kas. Iuran kas. Iya, iuran kas wajib, iuran kas, iuran wajib kas Jakarta Timur. Ya, gitu aja. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Iya, jadi gini, setiap yang hikmat kalau mau Untuk 1 tahun itu, Pak. memberikan kas 1 tahun. diikrarkan gitu loh. Misalkan ngaji ini 90.000 untuk hikmat Ka'bah, yang 10.000 untuk kas. Nah, jadi diikrarkan gitu. Jadi tidak pribadi saya memotong sendiri gitu, nggak, jadi harus diikrarkan gitu ya. Gitu aja. Ya, Makasih. kita kan fleksibel aja Bu. Jadi untuk yang mau berkhidmat 1 bulan atau 1,5 tahun silakan. Itu saya sudah sumbang 1 tahun ya Bu. 1 1 tahun. Iya. Sah, pakai masa 1 tahun. Jadi mungkin Ini harus sering-sering rapat. Iya. Jadi rapat jalani 10.000.
Ini pimpinan yang menteladani nih, langsung memberikan contoh luar biasa. Silakan yang ada 5 juta lagi ini. Nah, ya. Langsung Langsung biar kasnya masuk. Nah, ini Pak Kemas. Kagak ada lagi. Assalamualaikum. Kurang 5 juta. Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Kemas. Mohon izin. Ini kan yang sudah rapat ini yang tahu hanya pengurus saja. Iya. Nah, khawatir nggak turun ya ke jamaah. Maksud saya gini. Nah, di sini kan ada perwakilan pengurus informasi. Nah, ini yang harus digerakkan. Jadi setiap rapat ada hasil langsung eksekusi. Jadi tinggal para ketempatan manakib mungkin bisa dibawa. Iya. Nah, jadi tetap eksis. Jadi nggak hanya pengurus aja yang tahu. Ini kan khususnya buat semua kan Pak ya? Iya. Jamaah kan? Nggak, tadinya hanya untuk pengurus. Oh, hanya pengurus saja. Iya. Nggak buat jamaah. Kalau sama buat jamaah. Kalau buat jamaah ini siapanya bareng-bareng. Jadi gini, mau dijin kalau bisa hasil rapat siang ini menjadi catatan, menjadi dasar untuk kita share keluar sehingga semua ikhwan bisa merasakan lagi. Oh, ini kegiatan Jakarta Timur begini. Oh, jadi ternyata ada 10.000 bisa hikmat. Nah, itu buka rekening. Nah, udah alhamdulillah seperti itu. Itu. Jadi berurus semua ikhwan. Iya. Cakep. Iya, Ki. Mana kita? Usul dari Pak Juma, setiap ada manakipan pihak humas ataupun pengurus untuk mengusulkan ada kotak begini ya. Kira-kira setuju ya? Ini hasil putusannya ya. Setuju ya? Nah, itu yang tugasnya siapa Pak? Ya humas Yang humas kalau manusia ya? atau Amalia. Amalia. Nanti tinggal harus hadir tuh ke tempat mana. Iya, atau pengurus lah kalau dia berhalangan ya, kita tolong. Baik, terima kasih. Buat pekerja masih ada, silakan. Kalau untuk itu Pak di surat di madrasah, kalau boleh izin dulu ke madrasahnya. Oh iya. Izin dulu madrasahnya. Kalau memang dipersilakan ya monggo silakan. Tapi kalau memang mau dihandle sama ketua madrasahnya ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah melibatkan jamaah, saya aja yang handle, itu lebih bagus. Gitu. Kalau bisa dari tim tersebut harus ada bilang dulu lah ke madrasahnya gitu. Terus satu lagi Pak, kalau untuk yang ini 1 juta, saya pribadi nggak tahu nih yang 5 juta ini progresnya itu apa. Nah, untuk perbaikan keramik itu seperti apa dan yang mau diperbaiki itu apa aja dan rencana apapun anggarannya untuk apa aja. Nah, kalau bisa kita dapat tahu juga itu rencananya untuk apa, uang 5 juta itu akan digunakan apa. Yang 5 juta itu hasil dari 13 juta yang Reza usulkan tempo hari. Jadi di cross check atau dilipat kecil menjadi 5 juta. Begitu. Semua yang digarap untuk keramik itu. Iya. Jadi kalau kemarin kan saya secara jelas menyampaikan apa yang dihitung di 13 juta itu bukan dari saya, tapi dari tukang sana. Nah, perhitungan mereka itu 9 kali 9 totalnya 58 meter. Nah, itu pun juga nggak semua Pak, yang nanti uang terkumpul 13 juta itu kan tadi rencana saya 1 bulan itu 2 juta. Nah, target saya 6 bulan. Target 6 bulan dipotong dari itu. Nah, cuma prioritas pengerjaannya itu enggak semua. Jadi kita prioritas yang benar-benar rusak. Nah, jadi yang benar-benar rusak kita perbaiki. Nah, jadi 13 juta itu hanya estimasi aja. Jadi bukan hak real. Nah, kalau 5 juta ini menurut saya takutnya nanti kurang, ada lagi pemungutan lagi. Kalau 13 juta itu kan nanti kita jelas rincian bom segala macam, kita foto, bahkan saya share sering kan waktu itu. Katanya benar-benar ya sesuai jalurnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya 5 juta ini berapa kali meter yang harus kita ini dan apa aja barangnya. Nah, itu kalau bisa diperjelas karena saya pribadi mungkin ini ikut bertanggung jawab kepada Ikhwan yang memberikan uang-uang ini. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan saya bisa menjawab.
Tapi kalau untuk bilang uang 5 juta ini untuk apa? Untuk lima toilet yang mana? Toilet yang seperti apa? Harus dikontrol. Harus jelas. Gitu. Ya, Baik, terima kasih. Pak. Nanti akan kita sampaikan pada waktu rapat DKI Jakarta Raya. Baik, ada lagi sebelum kita tutup rapat ini. Nih, satu lagi nih. Silakan. Nah, satu lagi aja nih izin sebelum zuhur. Di Jakarta Raya kan banyak kegiatan nih Pak. Iya. Ya, ini kalau dilibatkan dari rencana kas ke jamaah itu luar biasa kalau semuanya sampai berjalan. Tujuannya nanti bisa dialokasikan untuk penambahan jika ada yang jamaah pengen ikut acara-acara agenda, contoh kemarin ziarah. Ziarah, iya, betul. Nah, itu kan ada ziarahnya kan Oh, belum iya. ada realisasi untuk informasi ke jamaah tuh. Iya, iya. Nah, ini balik lagi ke tugas-tugas informasi atau humasnya itu Iya. dikencangkan, jadi jangan hanya info sekedar menakip only aja sekitar timur. Yang di pusatnya disampaikan juga nih, terkadang nggak hanya sepihak Oh aja. iya, Mungkin baik, teman-teman mau. saya tanggapin. Kebetulan diingatkan oleh Ustaz Hendra bahwa untuk kegiatan ziarah 10 wali plus ini Korwil setiap timur diminta mengkoordinirkan satu koordinator atau pembantu atau yang membantu Korwil, ketua Korwil. Jadi saya sudah konsultasi sama Ustaz Hendra. Beliau Ustaz Hendra, saya minta Ustaz Hendra untuk membantu di ziarah 10 wali plus bersama saya. Jadi nanti untuk nomor rekening kita tetap lakukan ke satu pihak, yaitu Bendahara Negara Timur. Ya, nanti ada list ataupun kalimat untuk dimasukkan koordinator atau yang menghimpun ziarah plus 10 wali Ustaz Hendra. Oke Mas, Ya. kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau melihat Tanggalnya itu kan momennya itu hari kerja pakai Mas. Ini pertama sih saya mau izin dahulu di awal. 24-27. Nah itu saya ambil waktu 2 hari kerja itu nggak mungkin saya ambil alih. Tapi kalau cuma membantu sebagai informasi Iya. per wilayah sekitar saja nggak masalah. Tapi sebenarnya yang utama bagian informasi Pak, karena ini kan wilayahnya wilayah Jakarta Timur. Iya. Jangan hanya sekitar hutan kayu manis saja yang tahu. Jadi yang eksis ini harusnya wilayah bagiannya ini informasi sounding Pak. Tapi saya membantu untuk mendata aja. Nanti ini dibikin di atas ya. Betul Pak ya. Jadi kalau bisa sih orang yang free waktunya. Kalau saya pun bisa, saya ikut. Tapi Pak khawatir saya bicara di depan dulu karena memakan waktu hari kerja 2. Saya harus mohon izin dulu kan. Saya juga kepingin banget tapi Nah, Baik, hari baik. kerja. Jadi nanti saya masukkan Ustaz Hendra sama Ustaz Ilbaros saja dan saya ya di. Setuju Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya wakil. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya atas nama Ketua Korwil Jakarta Timur mohon maaf kalau ada perselisihan ataupun kata-kata yang kurang baik pada siang hari ini. Mudah-mudahan rapat kita hari ini diberkahi, diterima ataupun segala-galanya mendapat barokah dari Abah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum doa dipimpin Kiai berapa antara Ya ini. Ini dari belum Lama. kalau lama yang cepat itu ya. Jangan sampai zuhur. Pengumpulan dana dari Hikmat untuk toilet ada 500, 200 dari At-Taqwa atas nama Pak Kemas dan Al-Basir atas nama Pak Lalo 300, jadi jumlah 500. Kemudian ada Hikmat Abah nih, yang kas jumlah semua ada 215 sampai tanggal 11 April 2021. Ya nanti Hikmat Abah gabung dengan yang sudah ada aja. Ustadz Sultan 100, Bapak Haji Sugio 50.000. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua diridhoi Allah dan juga dilancarkan semuanya berkah Abah dari Abah Aus. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin. Amin. Ya, doa bagian amalia. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi haqqil Fatihah bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal dur ya manati wa ya fil wa ya dam wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa baqiyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo siap. Itu 3 dus hikmat dapur saya simpan di mana? Di sini.